Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Hidayatullah, peserta Latsar CPNS Kabupaten Pandeglang tahun 2023, gelombang 3, angkatan 95, kelompok 3. Di sini saya akan mengidentifikasi isu yang terjadi di instansi tempat saya berdinas, yaitu Diskomsantik Kabupaten Pandeglang, yang berkaitan dengan upaya mewujudkan smart governance. Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan selama berdinas di Diskomsantik, ada beberapa isu yang bisa saya identifikasi. Yang pertama, belum memiliki UPS atau power supply yang memadai untuk di ruang server. Yang kedua, database website yang disimpan di server hilang dan tidak ada backup datanya. Yang ketiga, belum memiliki SOP atau standar operasional prosedur dan buku tamu untuk pengunjung ruang server. Yang keempat, belum optimalnya penggunaan aplikasi Sri Kandi di sekretariat. Yang kelima, tidak adanya tenaga kebersihan di kantor dan tidak adanya jadwal piket kebersihan oleh pegawai. Setelah dilakukan identifikasi isu, selanjutnya dilakukan proses pemilihan isu utama dengan menggunakan teknik APKL. Teknik APKL itu sendiri digunakan untuk menentukan kelayakan suatu masalah dengan memperhatikan 4 faktor. Yang pertama, aktual, yaitu isu tersebut masih dibicarakan dan belum terselesaikan hingga masa sekarang. Kedua, problematik, yaitu isu yang menyimpang dari harapan standar, ketentuan yang menimbulkan kegelisahan yang perlu segera dicari penyebab dan pemecahannya. Yang ketiga, kekhalayakan, yaitu isu yang diangkat secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak dan bukan hanya untuk kepentingan seseorang atau sekelompok kecil orang. Dan yang keempat, layak, yaitu isu yang masuk akal atau logis, pantas, realistis, dan dapat dibahas sesuai dengan tugas, hak, wewenang, dan tanggung jawab hingga akhirnya diangkat menjadi isu yang prioritas. Dari hasil analisis dengan menggunakan metode APKL dan memperhatikan data dan fakta yang ada, maka didapatkan isu utama, yaitu nomor 2, tentang database website yang disimpan di server hilang dan tidak ada backup datanya. Isu ini mendapat poin paling tinggi, yaitu 18. Lalu, setelah isu utama ini ditentukan melalui metode APKL, selanjutnya yang dilakukan adalah identifikasi untuk mengetahui penyebab-penyebab dari core isu tersebut. Berikut merupakan faktor-faktor penyebab terjadinya isu utama. Yang pertama, belum adanya prosedur untuk melakukan backup database. Yang kedua, belum adanya jadwal rutin untuk melakukan backup database. Yang ketiga, belum adanya media penyimpanan yang fleksibel untuk menyimpan hasil backup database. Yang keempat, masalah kedisiplinan dan awareness dari pegawai. Setelah dilakukan analisis Fishbone untuk mengidentifikasi penyebab-penyebab core isu, maka dilakukan penapisan isu dengan menggunakan metode USG, urgency, seriousness, growth. Urgensi maknanya seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas berkaitan dengan ketersediaan waktu yang harus diselesaikan. Seriousness maknanya seberapa serius isu tersebut harus dibahas berkaitan dengan dampak yang ditimbulkannya. Growth maknanya seberapa besar kemungkinan memburuk isu tersebut apabila tidak ditangani. Berdasarkan analisis penyebab-penyebab daripada core isu tersebut dengan menggunakan teknik USG, diperoleh penyebab isu yang paling dominan, yakni belum adanya penyimpanan hasil backup ke dalam storage yang fleksibel agar bisa diakses dari mana saja, sehingga terkadang database tersebut sudah pernah dilakukan backup namun lupa menyimpan filenya, atau file tersebut hilang akibat masalah pada komputer atau hard disk yang menjadi tempat penyimpanan. Selanjutnya dicarikan rekomendasi untuk penyelesaian isu tersebut. Berikut ini merupakan rekomendasi yang saya usulkan untuk penyelesaian permasalahan core isu tersebut.
Yang pertama, membuat akun penyimpanan data yang bersifat online, seperti pemanfaatan Google Drive, sehingga hasil backup bisa langsung diunggah, dan ketika suatu saat pengelola website memerlukan, bisa langsung diakses dari mana saja. Hal ini bisa mengefisienkan waktu dalam penanganan masalah web yang kehilangan database. Yang kedua, meningkatkan kedisiplinan dan awareness dalam mengamankan data dengan membuat jadwal rutin seperti 2 minggu sekali melakukan backup database. Yang ketiga, berkolaborasi dengan pengelola atau admin website untuk melakukan backup secara bersama-sama, sehingga ketika terjadi human error seperti lupa bisa diantisipasi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.